Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizan Rais. Saya akan memaparkan materi dengan tema pemahaman agama dan tantangan radikalisme. Baik, pertama, pemahaman agama yang keliru bisa mengarah pada radikalisme, yaitu sikap ekstrim, intoleran, dan cenderung menggunakan kekerasan dalam menyikapi perbedaan. Setelah itu, radikalisme menjadi tantangan besar karena dapat merusak tatanan sosial dan kebangsaan, melanggar hak asasi manusia, serta mengancam prinsip demokrasi dan nilai-nilai luhur agama yang sebenarnya mengajarkan kedamaian. Next, kita akan membahas tentang faktor pendorong radikalisme. Seperti yang kita ketahui, yang pertama ada pemahaman agama yang sempit dan tekstual, seperti membaca ayat dan hadis secara literal tanpa memahami konteks sejarah, tujuan hukum, dan tradisi tafsir. Akibatnya, makna agama menjadi kaku dan tentunya menyimpang. Setelah itu ada ketidakadilan sosial dan ekonomi, seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pengangguran membuat sebagian masyarakat merasa terpinggirkan. Setelah itu, yang ketiga ada kekecewaan dan ketidakadilan politik, seperti korupsi, diskriminasi kebijakan, serta hukum yang tidak adil membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada negara. Setelah itu, yang keempat ada krisis identitas dan kebutuhan pengakuan generasi muda sering kehilangan jati diri karena arus modernisasi dan globalisasi. Setelah itu, ada pula pengaruh jaringan global dan politik internasional di mana algoritma media sosial memperkuat ruang gema ide ekstrem, serta lingkungan sosial dan keluarga yang kurang harmonis dapat memperlemah nilai dasar individu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri kelompok radikal. Nah, di sini kelompok radikal biasanya mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan yang berbeda pendapat, mempersulit tata cara beragama, bersikap berlebihan dalam ibadah, dan mudah berburuk sangka dan mengkafirkan orang-orang lain. Setelah itu, cara penyebaran radikalisme. Nah, di sini radikalisme disebarkan lewat pertemuan langsung lingkungan kampus, pengajian, keluarga, serta terutama melalui media sosial seperti WhatsApp dan Telegram. Media sosial kini menjadi alat utama penyebaran paham radikal, terutama di kalangan anak muda zaman sekarang. Setelah itu, tujuan dan bentuk radikalisme di sini yaitu tujuannya adalah melakukan perubahan drastis pada tatanan sosial, politik, atau agama sesuai pandangan kelompok mereka. Dan bentuknya meliputi radikalisme ideologi, politik, sosial, dan juga aksi. Next, ada bahaya radikalisme. Seperti yang sudah ditunjukkan pada Quran Surat An-Nisa ayat 171, yaitu Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Nah, yang artinya di mana radikalisme sangat berbahaya karena dapat merusak persatuan umat dengan menanamkan kebencian dan permusuhan antar kelompok. Setelah itu, menodai citra agama melalui tindakan kekerasan yang mengatasnamakan keyakinan. Setelah itu, menghambat kemajuan bangsa karena menolak dialog, perbedaan, dan nilai-nilai toleransi. Setelah itu, mengancam keamanan dan kedamaian sosial baik di lingkungan, masyarakat, maupun di lembaga pendidikan. Next, selanjutnya kita akan membahas urgensi Islam sebagai agama yang sempurna. Di sini, Islam sendiri hadir sebagai petunjuk hidup atau hidayah, sebagai penyempurnaan agama-agama terdahulu, sebagai jawaban atas kebutuhan zaman, sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan yang terakhir sebagai sumber keadilan, kedamaian, dan juga akhlak mulia. Selanjutnya, untuk peran Islam dalam kehidupan manusia, yaitu ada peran spiritual, yaitu menuntut manusia mendekat kepada Allah dan menumbuhkan ketenangan batin. Setelah itu, ada moral dan akhlak, yaitu membentuk kepribadian jujur, amanah, dan juga penuh kasih sayang. Selanjutnya, peran sosial, yaitu mendorong kepedulian dan keadilan, dan politik untuk menegakkan kepemimpinan yang amanah. Dan juga yang terakhir ada peran ekonomi, yaitu mengatur sistem yang adil dan halal, dan juga untuk lingkungan, mendorong manusia menjaga kelestarian alam. Next, kita akan membahas upaya memerangi kekerasan dan radikalisme. Dan yang pertama, kita bisa meningkatkan pendidikan dan pemahaman agama yang benar, menumbuhkan toleransi dan empati. Ketiga, aktif dalam kegiatan sosial dan dakwah damai. Setelah itu, menegakkan hukum dengan adil. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan media untuk menyebarkan pesan yang damai atau positif. Nah, seperti yang kita tahu, untuk kasus nyata radikalisme di Indonesia sendiri, di sini ada pada saat awal tahun 2024, aparat memantau aktivitas halakah jihadi di Bima, Sumbawa, dan juga Lombok. Pada September 2024, Densus 88 menangkap 2 anggota JAD dengan barang bukti buku bermuatan radikal dan senapan angin.
Penyebabnya antara lain yaitu figur lokal yang berpengaruh dan jaringan teroris yang masih eksis dan lemahnya pengawasan terhadap materi dakwah. Setelah itu, dampaknya bisa menimbulkan rasa takut, polarisasi sosial, dan penyesatan kepada anak muda. Nah, untuk penanganannya sendiri yaitu dilakukan melalui penegakan hukum oleh Densus 88 dan program deradikalisasi oleh BNPT serta dukungan tokoh agama dalam moderasi beragama. Nah, kesimpulan yang sudah kita bahas tentang radikalisme dalam agama yaitu radikalisme lahir dari pemahaman agama yang sempit dan kondisi sosial yang tidak adil. Sebagai kita, umat Islam, kita perlu memahami agama secara utuh, meneladani Rasul, serta menyebarkan kedamaian, karena Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.